Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenai regresi logistik. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman harus memahami beberapa hal. Yang pertama, bahwa metode regresi logistik termasuk salah satu model yang sering dipakai praktisi mesin learning. Berarti sangat populer ya di dalam mesin learning. Kemudian teman-teman juga harus mengetahui apa itu regresi logistik. Regresi logistik adalah sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier atau yang biasa disebut dengan istilah Ordinary Least Squares, OLS regression. Selanjutnya, teman-teman juga harus dapat membedakan antara regresi linier dengan regresi logistik. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, peneliti memprediksi variabel terikat, variabel dependent, ya, variabel Y yang berskala dikotomi. Sekali lagi, berskala dikotomi. Berarti teman-teman harus paham, apa itu skala dikotomi? Skala dikotomi yang dimaksud adalah skala data nominal dengan dua kategori. Misalnya, ya dan tidak, baik dan buruk, tinggi dan rendah, dan lain sebagainya. Itu contoh dua kategori atau disebut sebagai skala dikotomi. Tetapi tidak harus berskala dikotomi ya. Ternyata regresi logistik itu ada 3 tipe. Yang pertama, regresi logistik biner, artinya variabel terikatnya itu ada 2 kategori. Kemudian yang kedua, regresi logistik nominal. Artinya variabel terikatnya kategorinya lebih dari 2 kategori. Kemudian yang terakhir itu disebut sebagai regresi linear ordinar, di mana variabel terikatnya sudah bertingkat ya, kategorinya itu bertingkat. Oke ya, kita akan lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita akan fokuskan kepada belajar regresi logistik sebagai metode klasifikasi. Nah, teman-teman harus ingat, karena digunakan sebagai metode klasifikasi, maka datasetnya harus memenuhi kriteria dari klasifikasi. Cirinya seperti apa? Cirinya adalah ada label, ya, berarti variabel terikat, ya, ada variabel terikat, label. Kemudian labelnya ini harus nominal, oke ya. Kemudian atributnya boleh nominal maupun numerik. Nah, itu adalah ciri dataset yang dapat kita gunakan menggunakan metode klasifikasi. Berikutnya, ada beberapa problem klasifikasi. Di antaranya menentukan spam atau bukan pada email. Kemudian berikutnya kelayakan pinjaman ya, layak atau tidak. Kemudian diagnosis penyakit, terinfeksi atau tidak. Nah, ini adalah beberapa contoh klasifikasi biner. Artinya labelnya, variabel terikatnya itu hanya ada 2 kategori. Oke, berikutnya sejauh ini kita sudah memahami masalah regresi, di mana dapat digunakan untuk memprediksi nilai kontinu, nilai numerik, ya.
Sekarang, regresi logistik memungkinkan kita untuk memecahkan masalah klasifikasi, di mana kita mencoba untuk memprediksi kategori diskrit. Nah, diskrit di sini artinya bertipe nominal, ya. Kalau dua kategori disebut biner, kalau lebih dari dua kategori disebut multinominal, ya. Kemudian kalau kategorinya itu tingkatan berarti ordinal, ya. Berikutnya, konvensi untuk klasifikasi biner adalah memiliki dua kelas, 0 dan 1. 0 biasanya untuk no, kemudian 1 untuk yes. Kita tidak dapat menggunakan model regresi linear normal pada kelompok biner, karena jelas tidak akan menghasilkan kecocokan yang baik. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita menggunakan regresi linear, grafiknya adalah seperti ini. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, nah di sini ada bagian yang nilai probabilitasnya itu di bawah 0. Nah, ini yang mengakibatkan regresi linear tidak akan menghasilkan hasil yang cukup akurat. Sebagai gantinya, kita dapat mengubah regresi linear menjadi kurva regresi logistik. Nah, ini adalah perbandingannya. Ini regresi linear ya, seperti ini, di mana ada bagian kalau kita hitung nilai probabilitasnya itu di bawah 0. Sedangkan kalau kita menggunakan kurva regresi logistik, itu semua bagian kurva tersebut ada di rentang probabilitas antara 0 dan 1. Oke, berikutnya. Fungsi sigmoid ya, mengambil nilai apapun dan mengeluarkannya antara 0 dan 1. Jadi, sangat penting menggunakan fungsi sigmoid. Karena fungsi ini menghasilkan output antara 0 dan 1. Kita dapat menetapkan titik potong di 0,5. Apapun di bawahnya, 0,5 menghasilkan kelas 0. Apapun di atasnya, 0,5 adalah kelas 1. Diilustrasikan seperti ini. Di bawah 0,5 kelas 0, di atas 0,5 kelas 1. Kemudian, di dalam regresi linear, kita juga perlu mengevaluasi model. Setelah membuat model regresi logistik, pada beberapa data pelatihan, kita akan mengevaluasi performa model pada beberapa data pengujian. Artinya, kita akan bagi dua data ya, data training dan data testing. Nanti evaluasi performa itu diambil dari data testing. Kita dapat menggunakan confusion matrix untuk mengevaluasi model klasifikasi. Nah, evaluasi untuk regresi logistik itu menggunakan akurasi. Oke, kita dapat menggunakan confusion matrix untuk mengevaluasi model klasifikasi. Contohnya seperti ini. Oke, di sini ada tabel ya berupa confusion matrix. Tabel ini merujuk tes terjangkit penyakit atau tidak. No artinya adalah negatif tes. False sama dengan 0 simbolnya. Yes artinya positif tes. True simbolnya adalah 1. Nah, di sini 50 yang diprediksi negatif ya, kenyataannya negatif. Kemudian 10 diprediksi oleh model itu positif, tetapi kenyataannya adalah negatif. 5 diprediksi oleh model tersebut negatif, tetapi kenyataannya adalah positif. Kalau 100 menandakan
diprediksi oleh model positif, kenyataannya juga positif. Oke, di sini ada beberapa istilah yang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah true positif, simbolnya TP. Yang mana TP? Nah, yang ini ya. Yang prediksinya benar, kenyataannya juga benar. Atau prediksinya positif, yes ya, kenyataannya juga positif atau yes. Kemudian istilah yang kedua, true negatif. Simbolnya adalah TN. Yang mana? Yang ini ya, yang 50. Artinya prediksinya negatif, no, kenyataannya negatif atau no. Kemudian istilah yang ketiga adalah false positif. Simbolnya adalah FP. Yang mana FP? Nah, yang ini ya. Prediksinya yes atau positif, tetapi kenyataannya adalah negatif atau no. Kemudian istilah yang terakhir adalah false negatif. Simbolnya adalah FN. Nah, yang ini adalah FN. Di mana prediksi no, tetapi kenyataannya adalah yes. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya. Ini beberapa istilah pada confusion matrix. Oke, berikutnya. Tadi sudah dikatakan evaluasi model regresi logistik itu mengacu pada akurasi. Sekarang teman-teman harus paham, apa itu akurasi? Artinya adalah seberapa sering model tersebut memprediksi benar. Nah, rumusnya TN ya, true negatif ya, ditambah TP true positif dibagi dengan total. TN-nya berapa? TN-nya 50, TP-nya adalah 100. Kita jumlahkan 150 dibagi totalnya adalah 165. Maka diperoleh 0,91. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persentase, maka akurasinya adalah 91%. Oke, sebaliknya kalau kita ingin mengetahui tingkat error ya, artinya adalah seberapa sering model itu memprediksi salah, maka rumus ini yang kita gunakan. Fn ditambah Fp. False negatif ditambah false positif. Kemudian dibagi dengan total. Fn-nya 5, Fp-nya 10, kita jumlahkan 15. Dibagi total 165, maka diperoleh 0,09. Kalau kita ubah ke dalam bentuk persen, maka tingkat errornya adalah 9%. Semakin kecil error atau semakin besar nilai akurasi, ya, itu akan semakin baik model tersebut. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan video berikutnya, bagaimana melakukan regresi logistik menggunakan RStudio. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.